Halo semua, perkenalkan nama saya Nerata Tampiono, NIM 19111007, Program Pendidikan Teknik Elektro, mahasiswa Universitas Katolik Sugiya Pranata Semarang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek UAS Komputasi Industri. Di sini menggunakan Zelio dan menggunakan Omron untuk dapat berkomunikasi satu sama lain atau menjalankan suatu program sendiri-sendiri dengan menggunakan tombol manual dan tombol auto. Kemudian saya akan menjelaskan dari ladder diagram pada Zelio. Di sini ada kontak bantu stop emergency. Kemudian yang bagian bawah ini ada kontak bantu stop def. Kemudian bagian selanjutnya di sini cell save, lalu ini start. Pada bagian di sini sampai sini ini adalah sistem keamanan yang telah dibuat. Ini menggunakan dua tombol stop dan emergency. Bagian ini juga sama. Untuk stop dan emergency di sini dan ketiga outputan di sini akan aktif apabila salah satu atau kedua dari tombol ini ditekan, yaitu tombol stop dan emergency. Ini akan mengaktifkan stop emergency, stop def, dan timer 8. Lalu yang berikutnya di sini menggunakan manual auto dan NS atau kontak bantu cell save. Untuk kontak bantu ini akan aktif apabila kedua dari tombol ini tidak ada yang aktif, atau jika salah satu dari saklar selektornya diputar, misalnya yang ke arah manual, maka di sini manual akan terbuka dan ini akan mati. Ataupun jika auto yang terbuka ini akan mati. Lalu berikutnya ini adalah kontak bantu untuk start. Ini akan aktif apabila tombol start E3 atau tombol start E3 di sini aktif, akan mengaktifkan kontak bantu start. Kemudian di sini kontak bantu ini akan dapat mati apabila salah satu dari kedua ini aktif, maka akan memutus. Kemudian berikutnya ini kontak bantu untuk manual. Ini akan aktif apabila tombol manual ditekan dan tombol start ditekan. Kemudian dari kontak bantu tersebut akan menghidupkan timer 1 sampai 7. Ini akan menghitung satu-satu. Kemudian setelah timer ke-7, maka ini akan langsung kebuka dan mereset. Timer 1, 2, 3 sampai 7 ini akan terreset dan kembali menghitung dari awal, dari 1 dan sampai 7, kemudian akan mereset lagi. Kemudian dari timer 7 tersebut akan menghitung counter yang pertama ini. Lalu ini ada tombol, ada kontak bantu start. Di sini dapat aktif sesuai komparator yang telah disetting di sini dan dapat mati apabila tombol auto di sini aktif. Kemudian yang berikutnya ini untuk output forward. Output forward di sini akan aktif apabila komparator yang pertama dan kontak bantu start di sini aktif, maka akan mengaktifkan key 7. Kemudian key 7 di sini akan terhubung dengan salah satu dari kontaktor yang terhubung dengan motor, sehingga jika key 7 ini aktif, motor akan berputar forward. Kemudian pada baris yang berikutnya di sini, ini adalah G8 di sini untuk motor mode reverse. Ini akan aktif apabila komparator kedua di sini aktif, maka ini akan berputar secara reverse. Lalu yang berikutnya ini ada reset counter 1. Ini akan aktif apabila tombol emergency atau cell save atau komparator ketiga di sini aktif, maka akan mereset counter yang pertama tadi.
Lalu berikutnya di sini ada G9. Ini adalah lampu 1, kemudian GA ini lampu 2, ini G3 lampu 3, G4 lampu 4, G5 lampu 5, kemudian ini lampu 6. Ini menggunakan 6 buah lampu. Lalu masing-masing lampu di sini akan aktif oleh T1 dan T7 dan juga T8. 18F ini akan mengaktifkan semua lampu secara bersamaan. Kemudian lampu 1 di sini akan mati terhadap T2 dan TG. Jika salah satu dari timer ini aktif, maka akan mematikan lampu 1. Kemudian lampu 2 akan dimatikan oleh ini timer T3 dan TH. Kemudian lampu berikutnya dimatikan timer yang itu, kemudian yang berikutnya dimatikan T5 dan TK, lalu lampu kelima dimatikan oleh ini T6 dan TL, lampu ke-6 ini, kemudian yang berikutnya di sini adalah ada kontak bantu ketiga, kontak bantu start 3, di sini akan aktif apabila tombol start ditekan, start 1 atau start 2, atau kontak bantu itu sendiri. Lalu akan mati apabila salah satu dari keempat ini aktif atau terbuka. Kemudian ini adalah kontak bantu untuk auto. Kontak bantu tersebut akan aktif apabila saklar selektor menuju ke tulisan auto dan apabila start 3 ditekan, atau di sini kontak bantu ketiga tadi aktif. Kemudian kontak bantu yang auto di sini ini akan mengaktifkan bagian ini, kemudian akan mengaktifkan timer TF sampai TN. Lalu ini prinsipnya sama dengan timer 1 sampai 7 tadi. Kemudian timer TN mengaktifkan counter 1. Kemudian di sini ada kontak bantu lagi. Ini akan aktif sesuai dengan komparator di sini. Lalu akan menghidupkan motor 1 dan motor 2 di sini. Ini dihidupkan oleh komparator ini. Kemudian counter tersebut akan di-reset oleh cell save, kemudian stop emergency, komparator 7 dan stop def. Kemudian yang berikutnya di sini untuk program Omron, ladder diagram Omron. Di sini sistem proteksi. Ini juga sistem proteksi. Ini sistem proteksi ini dapat aktif jika kedua ini mati. Dan jika salah satu di sini terbuka, maka sistem proteksi akan mati. Kemudian ini sistem proteksi yang ini aktif oleh emergency, tombol emergency, atau tombol PB stop. Kemudian pada bagian berikutnya 1103 di sini akan aktif apabila tombol emergency dan PB stop di situ tertutup dan selektor manual di sini masih keadaan tertutup. Dan ini ada kontak bantu 231. Lalu yang berikutnya ini adalah keluaran 200 di sini untuk solenoid 1. Ini untuk kontak bantu. Kontak bantu di sini akan aktif apabila PB start ditekan. Ini adalah power manual. PB 0.00 ditekan dan ini adalah selektor manual. Lalu ini ada kontak bantu 201 lagi. Di sini akan aktif apabila power manual di sini tertutup dan 0.11 tertutup, kemudian 1 tertutup dan ini ketiga ini tertutup.
Lalu yang berikutnya, setelah 201 di sini aktif, maka akan menghitung counter 1. Oh ya, pada bagian ini adalah untuk sensor pada solenoid valve nomor 4. Ini juga sensor bagian atas, yang ini sensor bagian bawah. Kemudian untuk counter di sini akan terreset oleh timer atau sistem cell proteksi atau sistem proteksi. Kemudian yang berikutnya di sini kontak bantu 20101 akan aktifnya diatur oleh ini. Ini adalah sensor pada solenoid ketiga, atau piston ketiga. Kemudian untuk counter di sini akan menghitung sesuai dengan kotak bantu ini, lalu akan direset oleh timer 4. Lalu yang berikutnya di sini ada kontak bantu 20102. Di sini penyalaannya diatur oleh ini. Di sini sensor dari solenoid, sensor dari valve ketiga atau piston kedua. Kemudian ini untuk menghitung counter. Lalu untuk resetnya masih sama. Kemudian yang berikutnya ini 20103, di sini aktifnya diatur oleh sensor dari piston pertama. Ini masih sama. Lalu berikutnya ketika counter 3 di situ aktif, akan menghidupkan timer 4. Timer 4 di sini yang gunanya untuk mereset ke semua counter. Selanjutnya ini adalah piston 3, piston 2, piston 1. Ini piston 4, 3, 2, 1. Di sini akan aktif jika kontak bantu di sini aktif. Salah satunya. Pada bagian di atas ini adalah untuk manual, yang bagian bawah ini untuk otomatis. Kemudian berikutnya ini lampu 1, 2, 3, 4. Ada 4 lampu. Lampu di sini akan aktif apabila mendapatkan apabila dari power manual atau power auto di sini aktif dan 202 di sini aktif atau 202 aktif. Kemudian matinya akan diatur oleh counter ini, counter yang ada di sampingnya ini. Jadi misalkan ketika manual aktif, maka semua lampu akan langsung aktif dan matinya satu persatu sesuai dengan counter di sini. Kemudian berikutnya untuk mode auto. Ini adalah mode auto. Di sini aktif apabila sel auto aktif. Lalu mode power auto tersebut mengaktifkan ini kontak bantu 220. Kontak bantu ini akan aktif atau penyalaannya diatur oleh ini sensor dari piston keempat. Ini counter masih sama dengan yang tadi. Kemudian sensor bantu yang berikutnya diatur oleh piston yang ketiga. Yang berikutnya lagi ini diatur oleh piston kedua dan yang berikutnya piston pertama. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai ladder diagram pada proyek UAS mata kuliah Komputasi Industri. Apabila ada kesalahan saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih.